Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 1, kita mulai saja begitu ya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa semua. Terima kasih sudah hadir di kolokium pertama Kakak Astronomi pada tahun 2022. Pada kolokium kali ini kita akan mendengarkan pemaparan tentang program penelitian di Observatorium Bosca pada tahun 2022. Dan nanti pematerinya akan silih berganti dari staf Observatorium Bosca. Untuk mempersingkat waktu, kolokium ini kami persilahkan kepada Bu Nana. Bu Nana, kami persilahkan. Baik, selamat siang Bapak Ibu semua, rekan-rekan mahasiswa, alumni. Pak Anton, terima kasih banyak untuk memberikan kesempatan kepada Observatorium Bosca untuk sedikit bercerita tentang program penelitian yang dilaksanakan di Observatorium Bosca. Jadi untuk menambahkan sedikit saja tadi, di selain staf peneliti di Observatorium Bosca juga ada mahasiswa, alumni yang mengerjakan atau terlibat di dalam pekerjaan penelitian di Observatorium Bosca ini yang akan kita dengarkan juga paparannya. Paparannya akan sangat-sangat singkat, teman-teman sekalian. Yang penting ada semacam gambaran yang mungkin sapuan besar, tetapi ada gambaran di Bosca ada penelitian apa saja, dan tujuan besar dari memperkenalkan adalah untuk mengajak sebetulnya, mengundang siapa yang kira-kira berminat untuk terlibat, baik Bapak Ibu dosen, alumni, maupun mahasiswa. Jadi apakah untuk ikut riset yang seperti tujuan di Bosca, atau barangkali ingin sesuatu yang akan menjadi topik tugas akhir atau tesis atau disertasi. Jadi itu yang saya pikir hal umum yang menjadi alasan mengapa kita mengajukan kolokium ini. Jadi sebentar saya akan dengan cepat membacakan urutan presentasi. Jadi akan ada 6 orang yang mempresentasikan dengan sangat singkat 6 topik. Yang pertama akan ada Pak Denny Mandai yang akan cerita tentang suatu upaya untuk menemukan eksoplanet di sistem bintang yang spesifik, yaitu di dalam gugus bintang. Nah, kemudian akan ada Pak Agus Triyono yang akan cerita tentang pengamatan okultasi beberapa objek yang akan mengalami okultasi pada tahun ini. Akan coba diamati sebagai bagian lanjut dari apa yang sudah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Kemudian akan ada Pak Muhammad Yusuf yang akan bercerita tentang apa yang dikembangkan di Observatorium Bosca untuk memperbaiki upaya kita di dalam memperoleh citra bulan baru berbagai keperluan. Nah, kemudian akan ada Pak Muhammad Irfan yang akan menceritakan tentang kegiatan studi tentang bintang ganda, tetapi juga hal-hal yang terlibat di dalamnya, yaitu dari sisi aspek pengamatan, persiapan pengamatan, dan pasca pengamatan yang merupakan pekerjaan atau topik klasik di Observatorium Bosca. Nah, berikutnya akan ada Muhammad Fajrin, siswa S2 yang akan bercerita pada kita pekerjaan yang menyangkut pengamatan spektroskopik dari berbagai objek bintang maupun yang lebih diffuse seperti nebula atau hal-hal yang katakan tidak muncul secara teratur dalam waktu, yaitu nova. Nah, kemudian akan ada Irfan Imaduddin, baru saja menyelesaikan S2-nya, yang akan menceritakan pekerjaan yang sudah lama di Observatorium
Bosca dijalankan, tetapi masih perlu dilanjutkan, yaitu upaya digitalisasi plat fotografi sebagai salah satu upaya untuk mempreservasi data pengamatan astronomi. Jadi begitu Pak Anton, Bapak Ibu, dan teman-teman semua, saya akan persilahkan Pak Denny sebagai narasumber untuk topik pertama. Baik, Bu Nana, terima kasih. Selamat siang Bapak, Ibu, dan rekan-rekan. Saya izin share screen. Sebentar, ini agak sedikit. Apakah sudah muncul? Masih belum, tapi sepertinya dalam proses. Ya, sudah. Oke. Sudah muncul atau belum? Tadi sudah, tapi lalu hilang Ya. lagi. Sebentar, Bu. Ya, sudah. Di saya agak hilang. Sebentar, Bu. Seharusnya sudah ya? Ya, sudah. Mudah-mudahan lancar. Baik, terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan ini saya ingin sedikit bercerita tentang salah satu pekerjaan penelitian di Observatorium Bosca. Jadi kebetulan ini pekerjaan yang sedang saya tangani, yaitu pengamatan survei eksoplanet pada gugus bintang terbuka. Jadi spesifik pada gugus bintang terbuka. Kalau kita melihat dari judulnya saja, sebenarnya kita sudah bisa menduga ini tujuannya sebenarnya apa, yaitu mendeteksi transit eksoplanet di bintang yang merupakan anggota dari gugus bintang terbuka. Ini sebenarnya pekerjaan yang menarik. Mengapa kita perlu melakukan pekerjaan seperti ini? Kalau kita mengikuti perkembangan temuan eksoplanet terbaru sampai tahun 2022 ini, kita sudah menemukan sekitar 4.900 eksoplanet. Ini sudah terkonfirmasi dan masih menunggu ada 8.000 eksoplanet lagi yang statusnya masih kandidat. Nah, dari 4.900 ini ternyata diketahui kurang dari 1%-nya merupakan anggota dari gugus bintang terbuka. Jadi sedikit sekali yang kita ketahui. Nah, ini menjadi pertanyaan, kenapa sedikit sekali yang berada di gugus bintang terbuka? Apakah gugus bintang merupakan lingkungan yang tidak cukup ramah untuk terbentuknya sistem keplanetan? Kalau kita dulu belajar tentang teori pembentukan bintang dan juga sistem keplanetan, kita mengetahui bahwa sebagian besar bintang di langit ketika lahir terbentuk itu berada di dalam gugus bintang. Hanya sebagian kecil bintang yang terbentuk mungkin sendiri-sendiri. Lalu kita juga mengetahui bahwa ternyata proses pembentukan planet itu membutuhkan waktu yang relatif tidak terlalu lama, terutama untuk planet gas raksasa seperti Jupiter ternyata hanya butuh waktu 10 juta tahun sejak bintang induknya terbentuk. Bahkan kalau menggunakan mekanisme lain, bisa terbentuk dalam orde 5 juta tahun. Planet gas raksasa sudah terbentuk. Lalu kalau kita juga melihat bahwa gugus bintang terbuka ternyata umurnya bisa mencapai dalam orde ratus juta tahun sampai beberapa miliar tahun. Dan dari hal ini seharusnya kita saat ini mungkin seharusnya sudah menemukan planet-planet jumlahnya lebih banyak, jadi tidak kurang dari 1% lagi eksoplanet. Kalau kita melihat juga proyek survei eksoplanet di dunia saat ini yang spesifik mengamati gugus bintang, ternyata dari segi jumlah juga masih jauh lebih sedikit. Di sini saya memberi contoh ada 2 proyek pengamatan yang memang spesifik di gugus bintang, yaitu pertama ada Yeti Network. Ini adalah kolaborasi dari beberapa
teleskop di dunia, memulai dari ukuran 10 cm sampai berukuran 2 meter. Yeti Network ini fokus untuk mencari eksoplanet yang dari segi umur masih relatif muda. Jadi sasaran memang gugus bintang yang masih muda. Lalu ada juga pengamatan kecepatan radial di gugus bintang yang cukup tua, yaitu M67, yang dilakukan oleh salah satu teleskop di Observatorium Haute-Provence, yaitu di Prancis. Nah, untuk pengamatan kecepatan radial ini sudah ditemukan, terkonfirmasi ada 3 eksoplanet di gugus bintang terbuka. Sedangkan untuk Yeti Network sudah ada beberapa kandidat, jadi belum terkonfirmasi, sudah ada beberapa kandidat eksoplanet. Dan juga masih ada pekerjaan lainnya yang skalanya lebih kecil, yang sama juga dilakukan di gugus bintang terbuka. Tapi tetap dari segi jumlah, bila dibandingkan dengan pengamatan di luar gugus, jumlahnya masih jauh lebih sedikit. Lalu, pengamatan ini masih fokus di belahan langit utara. Untuk Yeti Network sendiri saat ini mungkin sudah mulai ada beberapa gugus yang diamati pada belahan langit selatan, tapi sebagian besar gugus yang diamati masih berada di belahan langit utara. Nah, dari hal ini sebenarnya ini merupakan sebuah peluang yang baik bagi kita di Observatorium Bosca, dan juga mungkin teman-teman kalau ada di observatorium lain untuk ikut serta melakukan pengamatan seperti ini, tapi kita fokus di belahan langit selatan. Jadi khusus untuk gugus bintang yang berada di belahan langit selatan. Pekerjaan seperti ini di Observatorium Bosca sendiri sudah berlangsung beberapa tahun, sekitar 5 tahun berlangsung, dan hingga saat ini kami telah mengamati kurang lebih 12 gugus bintang terbuka. Dengan waktu pengamatan di masing-masing gugus yang bisa dikatakan masih kurang. Di sini kita lihat ada beberapa gugus yang baru 1 malam diamati. Yang paling banyak adalah NGC 6633, gugus nomor 6, itu sudah diamati 19 kali atau 19 malam pengamatan. Tapi sayangnya 19 pengamatan ini bukan 19 malam diamati berurutan. Jadi ini 19 malam yang tersebar dalam pekerjaan selama 3 tahun. Nah, ini sebenarnya salah satu kendala di Observatorium Bosca, bahwa cuacanya beberapa tahun terakhir agak kurang baik, jadi agak sulit ya mendapatkan misalnya 10 malam cerah berurutan. Ya kadang-kadang hanya 2 malam atau 3 malam atau 5 malam cerah, setelah itu dilanjutkan dengan mendung berapa hari, baru setelah itu cerah lagi. Nah, jadi akibatnya masih sedikit waktu pengamatan untuk masing-masing gugus ini. Untuk mengamati ke-12 gugus ini, kami menggunakan salah satu teleskop di Observatorium Bosca yang bernama teleskop Stevia. Ini teleskop berukuran yang relatif kecil, diameternya hanya 28 cm. Teleskop ini memiliki luas medan pandang 26,8 kali 17,9 menit busur. Ini kira-kira setengah dari luas bulan purnama. Sedangkan untuk proses analisis data pengamatannya, kami menggunakan sebuah pipeline fotometri yang bernama Lemon. Sebagian besar data dari 12 gugus yang kami amati saat ini sudah dianalisis, dan sampai saat ini bisa katakan kami belum menemukan adanya peristiwa transit dari data yang kami amati. Setidaknya transit yang ditunjukkan dalam bentuk kurva cahaya yang cukup jelas seperti ditunjukkan dalam program Lemon ini. Kurva cahaya yang mungkin kami temukan agak sedikit mirip transit. Seperti yang saya contohkan seperti ini, beberapa bintang di gugus bintang yang kami amati menunjukkan adanya perubahan cahaya yang dari segi intensitasnya itu mungkin perubahan cahayanya mirip-mirip seperti transit eksoplanet dalam orde milimagnitudo, tapi durasi peristiwanya ini cukup pendek, sekitar 1 jam, yang paling panjang hanya 2 jam. Karena itu maka dalam judul di atasnya saya tulis transit dalam tanda tanya, jadi belum tahu ini transit atau bukan. Bisa saja ini kurva cahaya yang dihasilkan dari bintang Gana Gerhana. Jadi masih ini tanda tanya. Nah, selain kurva cahaya yang seperti ini yang kami temukan, ada beberapa bintang yang menunjukkan kurva cahaya dengan pola yang cukup teratur, seperti ini.
Ya kalau kita lihat, kita bisa menduga bahwa ini adalah kurva cahaya bintang variabel. Ada bintang yang menunjukkan perubahan cahaya dalam periode yang pendek, ya, jadi bintang variabel periode pendek, seperti contoh pada kurva cahaya sebelah kiri atas, ini periodenya kurang lebih hanya 1 jam. Lalu di yang paling panjang adalah kurva cahaya yang sebelah kanan bawah, ini mungkin periodenya sekitar 6 jam sampai 10 jam. Itu yang kami temukan. Selain itu, masih banyak juga bintang-bintang yang menunjukkan kurva cahaya yang kalau kita lihat masih agak sulit untuk dikenali, jadi masih perlu proses lebih lanjut untuk mengenali ini sebenarnya adalah kurva cahaya tipe tertentu atau sebenarnya ini adalah kurva cahaya yang acak saja. Jadi perlu diidentifikasi lebih lanjut. Nah, kira-kira ini maaf tinggal 1 menit lagi ya. 1 menit, Bu. Iya, baik, Bu. Saya percepat, Bu. Baik, setidaknya ini yang kami temukan hingga saat ini. Nah, lalu apa yang akan dilakukan di Observatorium Bosca mengenai pekerjaan ini ke depannya? Tahun 2022 ini rencananya kami akan melakukan pengamatan survei untuk 3-5 gugus bintang terbuka dengan kriteria seperti yang ditunjukkan di bawah. Bintang anggota dari gugus tersebut harus sudah diketahui, kemudian gugusnya berada di belahan langit selatan dengan diameter gugus kurang dari 30 menit busur. Ini disesuaikan dengan luas pandang teleskop yang kami gunakan. Kami menargetkan transit eksoplanet dengan periode kurang dari 10 hari. Jadi diharapkan setiap eksoplanet gugus bintang diamati 10-15 hari berurutan. Lalu dicari juga gugus bintang yang bintang latarnya tidak terlalu terang, jadi tidak terlalu kontras dengan gugusnya itu sendiri untuk memudahkan pengukuran selanjutnya. Ini adalah kandidat gugus yang rencananya akan kami amati. 2 gugus pertama mewakili gugus berusia muda antara 50 juta sampai 100 juta tahun. 2 gugus berikutnya untuk gugus yang berusia 500 juta tahun, dan 2 gugus terakhir adalah gugus tua yang berusia sekitar 1 miliar tahun. Dalam pengamatan ini rencananya kami akan mendapatkan bantuan, jadi teleskop Stevia tidak sendirian lagi, akan dibantu oleh Bosca Robotic Telescope. Lalu juga mengingat cuaca di Bosca yang mungkin kurang bagus, kami akan berusaha menggunakan teleskop di tempat lain, di observatorium lain. Rencananya kami akan menggunakan teleskop di Siding Spring, Australia, yaitu teleskop 32. Harapannya di sana cuacanya akan lebih bagus sehingga menghasilkan data yang lebih baik juga. Nah, kira-kira ini jadwal aktivitas yang akan kami lakukan. Saat ini sedang dalam fase persiapan saja, sedangkan untuk pengamatannya sendiri akan kami lakukan mulai bulan Mei sampai bulan Juli. Dan harapannya nanti bulan September kami sudah menghasilkan output berupa makalah yang bisa dilaporkan pada bulan September. Kira-kira seperti itu yang bisa saya ceritakan. Karena waktunya terbatas, selanjutnya mungkin saya serahkan kepada pembicara berikutnya, yaitu Pak Agus Triyono. Silakan Pak Agus. Baik, terima kasih Pak Denny. Saya izin share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah, silakan. Sudah. Baik, terima kasih Bu Nana dan Bapak Ibu semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan perkenalkan salah satu pekerjaan di Observatorium Bosca, yaitu pengamatan okultasi, begitu ya. Nah, sekilas saja tentang okultasi. Jadi okultasi itu merupakan peristiwa tertutupnya sebuah objek dengan diameter sudut yang lebih kecil itu ditutupi oleh objek lain yang diameter sudutnya lebih besar. Nah, biasanya objek penutupnya itu adalah objek di tata surya kita sendiri seperti bulan, kemudian ada planet, ada benda-benda kecil di tata surya. Nah, teknik yang biasa digunakan adalah fast photometry. Kenapa? Karena biasanya peristiwa okultasi itu terjadi singkat sekali seperti yang terlihat pada cuplikan video di sebelah kanan ya. Itu adalah okultasi sebuah bintang oleh benda kecil Eris, itu hanya blip begitu saja, dia hilang kemudian muncul kembali. Kemudian di sebelah kanan bawah bisa dilihat itu adalah okultasi sebuah bintang oleh bulan yang berhasil diamati dari Bosca. Nah, kenapa pengamatan okultasi ini jadi menarik? Karena pertama kita bisa mendapatkan resolusi sampai milidetik busur, yang mana itu hanya bisa diperoleh dengan interferometri dengan baseline yang cukup panjang, begitu ya. Kemudian pengamatan ini relatif tangguh terhadap polusi cahaya,
dan bisa kita gunakan dengan teleskop kecil saja. Kemudian satu lagi yang menarik adalah pengamatan okultasi itu efektif dari sisi penggunaan waktu teleskop karena dia terjadinya spesifik di waktu tertentu kemudian berlangsung sangat singkat. Nah, walaupun demikian, karena waktunya hanya spesifik di waktu tertentu, maka ketika kesempatannya hilang, ya dia tidak akan terulang kembali sampai beberapa saat kemudian begitu ya. Bisa tahun ordernya, bisa bulan dan lain sebagainya. Kemudian informasi yang kita peroleh secara umum hanyalah proyeksi separasi satu dimensi. Jadi untuk bisa mendapatkan proyeksi sebenarnya atau separasi sebenarnya dari sebuah bintang ganda, katakanlah begitu, kita harus mengamati dari berbagai tempat. Nah, untuk di Observatorium Bosca sendiri, kami sebenarnya sudah menyediakan sebuah sistem pengamatan khusus untuk okultasi, sederhana saja berupa sebuah teleskop berdiameter kecil sekitar 10 cm seperti yang terlihat pada pojok kanan atas begitu ya. Nah, yang terpenting dari sistem ini adalah kita harus memastikan bahwa timing dan time stampingnya cukup akurat. Jadi itu merupakan tantangan tersendiri. Nah, bagaimana cara mencapai itu? Kita bisa mencapainya dengan misalnya menggunakan detektor ber-GPS atau dengan menggunakan MTP. Yang penting kita bisa mengkarakterisasi akurasinya seperti apa, gitu ya. Nah, satu hal lagi yang perlu kita karakterisasi adalah delay akuisisi. Jadi ada jeda antara kita mengklik tombol record dengan si rekamannya itu terekam dalam sistem kita. Dan di situ rentan terhadap adanya drop frame. Jadi kita harus pastikan sistem kita sangat-sangat mumpuni untuk itu gitu ya. Nah, selama ini yang dilakukan di Bosca adalah pertama tentu saja kita berlatih mengamat bagaimana mendapatkan data yang baik sekaligus juga membangun basis data seperti itu. Nah, tujuan saintifiknya sebenarnya cukup sederhana, yaitu pertama kita mendeteksi apakah bintang itu biner atau dia multiple. Atau misalnya kalau kita berkaitan dengan okultasi asteroid, apakah bentuknya seperti apa atau bagaimana bentuk dari asteroid itu. Nah, di studi yang lebih advance lagi kita bisa mendeteksi diameter sudut dari sebuah bintang, gitu ya. Nah, ini adalah contoh data yang berhasil didapatkan di Observatorium Bosca. Ini bisa dilihat ada 500 frame dalam gambar ini dan dia hanya terentang dalam waktu 3 detik saja. Dan setiap frame-nya diambil dalam tempo 8 milisecond. Nah, bisa dilihat di bagian bawah untuk data ini cukup reliable time stampingnya karena jeda antar frame dia menunjukkan kurang lebih 0, atau 8 milisecond. Kecuali ada 3 drop frame di sini bisa terlihat dia tidak menunjukkan angka segitu. Jadi kita terus iterasi sedemikian sehingga si sistem kita tidak lagi menghasilkan drop frames begitu ya. Nah, selain pengamatan kita juga kami juga mengembangkan sebuah model untuk berusaha memodelkan kurva cahaya dan berusaha kita fit dengan metode Bayesian begitu ya. Nah, ini adalah bentuk kurva cahayanya, ini tidak usah terlalu bingung. Jadi intinya kita bisa melihat F ini adalah pola difraksi yang dihasilkan gitu dengan persamaan seperti yang terjadi di bawah. Kemudian sisanya adalah faktor yang mempengaruhi itu. Misalnya ada profil bintang kita perhitungkan, kemudian ada bagaimana diameter teleskopnya, bagaimana rentang panjang gelombang yang kita pilih dan lain sebagainya. Nah, dari sini saya mencoba membuat data sintetik dengan satu parameter yang sudah ditentukan. Kemudian kita melakukan inference dari distribusi probabilitas untuk mendapatkan distribusi probabilitas dari nilai yang sudah ditentukan tadi. Nah, nantinya mimpinya adalah kita aplikasikan ke data sebenarnya. Nah, ini contoh yang sudah dilakukan. Untuk awalnya, saya menganggap panjang gelombangnya monokromatik. Jadi, saya ambil satu nilai, kemudian nilai benarnya saya tentukan. Ini adalah kurva cahaya sintetiknya. Kemudian saya lakukan pemodelan. Setelah itu kita kita lakukan inference, Bayesian inference, kita dapat hasilnya yang kurang lebih mendekati apa yang sudah kita tentukan begitu ya. Dan kalau kita lihat, kita plot bersama itu seperti pada gambar kiri bawah begitu. Nah, pada gambar sebelah kanan ini adalah profil distribusi probabilitas dari masing-masing parameter. Bisa dilihat profil distribusi parameternya itu bisa dikatakan sudah mencakup nilai benar dalam 1 atau 2 sigma. Kemudian kalau kami juga mencoba untuk mengembangkan jikalau panjang gelombangnya tidak monokromatik tapi polikromatik.
Nah, bisa dilihat di sini. Untuk awal-awal saya kurangi parameternya untuk mengetahui apakah kalau ada masalah kita bisa mengetahui masalahnya ada di mana begitu ya. Jadi untuk awal-awal parameternya dikurangi, kemudian seperti biasa lakukan inference dan kita dapatkan hasilnya. Nah, bisa dilihat di sini ini adalah kurva cahaya sintetik, yang sebelah kiri adalah untuk monokromatik, yang sebelah kanan adalah untuk polikromatik. Bisa dilihat di sini ya. Perbedaannya adalah dia terjadi semacam smoothing untuk kurva cahaya yang polikromatik. Nah, seperti biasa, setelah dilakukan inference, kita dapat hasilnya, kita plot bersama, dan bisa kita lihat di sebelah kanan hasil plotnya. Dan ketika kita plot nilai benar dan distribusinya, kita juga mendapati bahwa nilai benarnya berada dalam satu sigma. Begitu. Nah, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya, tentu saja ketika kita melihat persamaan yang ini ya, kita masih bisa melihat bahwa parameternya banyak sekali yang harus kita masukkan. Nah, untuk pekerjaan selanjutnya, pertama saya akan memperhitungkan kurva transmisi dari setiap instrumen atau filter yang digunakan, karena selama ini rentang panjang gelombang yang saya gunakan itu dibobotkan sama untuk pemodelan begitu. Kemudian juga kita juga memperhitungkan tentang diameter sudut bintangnya itu sendiri. Jadi selama ini kami asumsikan bahwa bintangnya adalah objek titik. Tapi kan sebenarnya dia memiliki diameter sudut tertentu. Nah, itu kita masukkan dengan memasukkan katakanlah pemodelan limb darkening dan lain sebagainya. Seperti yang terlihat pada gambar sebelah kanan gitu ya. Kemudian tentu saja tujuan berikutnya adalah pemodelan untuk multiple atau binary. Kemudian baru kita aplikasikan ke data real. Nah, ada beberapa hal lagi yang akan dimasukkan sebenarnya, yaitu efek sintilasi. Jadi sebenarnya ini adalah parameter pengganggu ya, seperti halnya noise yang tadi kita sudah masukkan sebagai salah satu nilai benar begitu. Jadi ini adalah salah satu efek yang nantinya bisa diperhitungkan dalam pemodelan. Kemudian juga di sini sementara saya abaikan dulu diameter teleskop, tapi nanti di masa depan ketika akses ke teleskop yang diameternya lebih besar, misalnya order 1 meter atau lebih, itu bisa dilakukan, maka efek diameter teleskop mau tidak mau harus diperhitungkan. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih, dan berikutnya akan saya serahkan ke Pak Yusuf. Terima kasih Pak Agus dan teman-teman. Saya langsung share screen ya. Sudah terlihat? Baik. Saya akan cerita tentang pengamatan bulan sabit ini, cerita super singkat sebenarnya. Kalau mau cerita detail, nanti teman-teman bisa langsung komunikasi dengan Observatorium Bosca. Nah, saya perlihatkan dulu contoh data pengamatan yang sudah diperoleh sejak bertahun-tahun yang lalu. Ini misalkan hilal Syawal 1433 Hijriah. Jadi ini hilal penentu kita Lebaran tahun 2012 ya. Ini pengamatan dari Kupang dan pengamatan dari Makassar. Teman-teman bisa lihat di sini, ini ada guratan tipis, itu adalah bulan sabitnya. Nah, pada saat ini kami masih menggunakan teknik yang sangat sederhana, hanya menggunakan kamera DSLR, kemudian ada olah citra sederhana yang bisa meningkatkan kontras. Nah, berikutnya bertahun-tahun berlalu itu mulai meningkat. Ini misalkan kami sudah bisa mengamati hilal itu sejak terbit hingga terbenam. Jadi video yang di sini misalkan itu kita bisa melihat hilalnya yang ini ketika dia terbit dengan elongasi 5 derajat. Kemudian ketika sampai bulannya terbenam di balik sebuah pulau. Jadi ini adalah pulau ini. Nah, ini sudah laut. Jadi elongasi 5 sampai 7 itu bisa dramatis panjang hari. Kemudian kami juga berhasil ini mengamati bulan terdekat dengan matahari. Elongasinya 3 derajat 40 menit. Teman-teman bisa lihat ini ada guratan yang bergerak. Jadi ini adalah time lapse dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang ya. Kemudian juga sudah berhasil mengamati bulan ketika terjadi konjungsi atau istima. Jadi ini rekan-rekan bisa lihat, ini ada guratan sabit seperti ini. Ini ketika umur bulannya 0 jam, 0 menit, 0 dan 0 detik. Nah, semua itu diperoleh dengan instrumen pengamatan berikut. Jadi tahun 2019 itu kebetulan bisa mengadakan instrumen berikut dan hasilnya cukup menggembirakan. Nah,
instrumen tadi sudah berhasil untuk melakukan pointing dan tracking dengan akurasi tinggi. Pointingnya sekitar 1 menit busur, kemudian trackingnya itu dikoreksi setiap saat dengan menghitung kecepatan gerak bulan di langit ya. Jadi kita setiap saat bisa melihat bulannya jatuh pada piksel yang sama. Kemudian dengan instrumen tadi juga sudah dikembangkan teknik atau fokus tertentu untuk mencari fokus terbaik. Dalam hal ini baru menggunakan bintang, jadi belum menggunakan bulan atau matahari untuk menggunakan autofokusnya. Kemudian juga sudah dikembangkan pengolahan data real time. Kalau tadi tahun 2012 itu semuanya harus dilakukan manual, diambil datanya dulu, kemudian diolah. Olah datanya pun kadang-kadang butuh beberapa menit sampai puluh menit gitu ya. Nah, dengan yang ada sekarang kita sudah bisa mengamati bulan ketika teleskop diarahkan itu langsung bisa kelihatan citra bulannya di layar komputer operator. Kemudian juga sudah dilakukan otomasi pengamatan. Jadi kalau kita punya satu tempat ideal di suatu saat nanti misalkan kita bisa mengontrol teleskop tersebut dari jauh dan membiarkan teleskopnya bekerja sendiri untuk mengambil data bulan sabit atau hilal. Nah, nanti berikutnya ini saya akan cerita lebih lanjut, saya lewat dulu. Kemudian yang akan difokuskan pada tahun 2022 adalah pengembangan Baffle. Nah, saya cerita dulu, Baffle itu seperti apa sebenarnya. Jadi Baffle itu sebenarnya tujuan utamanya adalah meningkatkan kontras dengan mengurangi hamburan cahaya yang masuk ke dalam teleskop. Jadi ini dulu tahun 2012, ini ada Pak Seno yang masih pakai sendok sampah gitu ya untuk Baffle sederhana sekali. Kemudian ini dulu ada bambu, kemudian pakai kardus saja untuk mengamati bulan sabit. Ini tujuannya untuk menghalangi cahaya matahari. Kemudian juga ada pernah kita buat kardus kemudian diberi lubang di tengahnya untuk menghalangi cahaya matahari. Nah, kemudian semakin bertransformasi dari tahun 2012 seperti ini, kemudian ini tahun 2019, kemudian ini yang tahun lalu 2021 mulai bertransformasi menjadi Optimus Prime ya, teman-teman bisa lihat di sini bentuknya mirip Optimus Prime jadinya. Nah, kalau yang sebelumnya internal baffle-nya itu kami buat siripnya sebanyak mungkin. Setelah mencari tahu lebih lanjut sebenarnya kondisi itu sebenarnya tidak ideal. Jadi kita perlu mencari tahu berapa besar sirip dan berapa jarak yang paling ideal untuk tidak menghasilkan pola difraksi nanti. Karena yang sebelumnya kami lakukan ternyata ketemu ada pola difraksi yang menyebabkan kontras dari bulannya justru turun. Nah, itu bisa kita modelkan dengan difraksi orde ke 0 gitu. Jadi kita bisa menghitung sedemikian sehingga berapa jumlah baffle, berapa jumlah sirip dalam baffle, kemudian berapa diameternya dan berapa jaraknya dari satu sama lain. Kemudian juga kita berusaha membuat sirip tersebut setajam mungkin sehingga tidak ada hamburan cahaya yang berlebihan diakibatkan karena permukaan siripnya terlalu besar. Kemudian juga di tahun ini akan kita coba untuk melakukan pengamatan multi panjang gelombang. Jadi ini studi dari Pak Seno juga beberapa tahun yang lalu. Ini untuk pengamatan bulan sabit di daerah sekitar zenit. Itu kita lihat kalau kita amati dengan spektroskopi, kita bisa bagi antara intensitas bulan ditambah langit dan langitnya saja. Nah, kalau kita bagi akan kelihatan kontrasnya seperti ini, bahwa semakin besar panjang gelombangnya, itu semakin besar rasio antara pembagian tersebut. Artinya semakin besar panjang gelombangnya, citra bulan yang didapatkan akan semakin kontras. Nah, perlu dicatat bahwa ini baru berlaku untuk jarak zenit kecil. Kita belum punya data yang real bagaimana sebenarnya pengukuran kalau kita lakukan untuk jarak zenit yang besar atau misalkan di sekitar horizon. Nah, itu yang kita coba untuk tahun ini lakukan. Juga kita berusaha untuk melakukan pengamatan multi panjang gelombang. Nah, ini salah satu metode yang akan kami gunakan adalah menggunakan beam splitter seperti ini. Jadi cahaya bulan nantinya ketika masuk ke dalam teleskop, sebelum masuk ke dalam kamera itu akan dipecah menjadi dua. Satu panjang gelombang tampak ke yang kamera atas ini dan satu lagi ke panjang gelombang di sekitar inframerah. Nah, ini profil dari transmisinya ya. Beam splitternya itu efektif di sekitar 700
dan akan membaginya ke dalam dua gelombang cahaya ini, cahaya tampak dan cahaya inframerah. Nah, dari kurva transmisi ini kami memutuskan untuk menggunakan filter Sloan E dengan pancung lebih tajam di sayap-sayapnya. Jadi dengan ini kami mengharapkan citra dari hilal dan bulan sabitnya nanti bisa lebih jauh kontrasnya meningkat. Nah, kemudian di tahun lalu kami melibatkan beberapa orang mahasiswa dan 6 orang mahasiswa S1 dan S2 untuk membantu melakukan pengamatan hilal. Nah, sayangnya tahun ini karena kondisinya masih belum baik, pandemi dan berbagai alasan lainnya belum lagi dibuka untuk terbuka pengamatannya untuk umum. Jadi teman-teman yang mau gabung mungkin bersabar dulu ya. Mungkin tahun depan kalau kondisinya membaik kita buka lagi ininya. Nah, ini sebagai penutup saya putarkan video pengamatan hilal Sya'ban tahun lalu. Jadi ini teleskop yang kami pakai, semuanya disiapkan oleh teman-teman mahasiswa dan alumni. Nah, di tengah pengamatannya itu biasanya diisi dengan diskusi dan bagaimana mempraktekkan pengetahuan yang sebelumnya diperoleh dalam kuliah dalam dunia pengamatan sebetulnya. Ini misalkan ketika malam hari untuk mencapai pointing yang sangat bagus, kita perlu melakukan kalibrasi model pointing. Jadi ini melakukan pengamatan sepanjang malam, kemudian baru besok harinya untuk melakukan pengamatan hilal. Oke, saya percepat saja ya. Jadi pada saat itu kondisi langitnya seperti ini, kemudian teleskop sudah bisa menangkap itu dari pagi, dan mata itu baru bisa melihat sekitar pukul 18.30. Jadi hilalnya memang sudah cukup tinggi. Saya rasa begitu rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Saya lanjutkan ke pemateri berikutnya. Berikutnya Pak Irfan, silakan. Sebentar Bu Nana. Ya. Halo. Kedengaran Bu ya? Silakan Pak Irfan. Aduh, stres nih. Saya kalau santai. bingung. Yang penting waktunya jangan lewat. Silakan Pak Irfan, teman-teman. Bingung aja. Ini saya pakai baru nih. Baru diambil dari Spiderman ya. Baik, Bapak Ibu teman sekalian bisa mendengar suara saya kah? Aman, silakan Pak Irfan. Bisa Pak. Gimana? Pak, dipakai suaranya di sana. Bentar. Sebentar ya Pak. Sebentar. Sabar. Halo, bisa dengar suara saya? Aman, silakan Pak Irfan. Wah, masih Bu. Slide saya itu ada 45. Akan selesaikan dalam waktu 5 menit. Setelah itu saya akan bergerak ke akunnya yang lain untuk menjelaskan instrumen secara live. Boska, halo? Ya, kemudian saya di sini ditemani oleh rekan muda saya, Danang Satrio Budi, astronomi 2019, dan Satria Fatkusama, astronomi 2019. Di belakang saya juga ada Cinta Vidante 2019.
17. Ini bikin PPT kami bersama. Saya akan jelaskan tentang apa yang sudah kami lakukan selama 1 tahun ini. Layar saya bisa dilihat ya? Program melihat tentang ganda. Yang mana? Ya, saya akan segera saja dibentukkan untuk pengamatan bintang ganda teropong ini, dan bintang ganda adalah bintang ganda yang secara visual terlihat berpasangan. Dan setelah ini terkumpul, dikumpulkan dalam katalog WTS dan distribusinya seperti ini. Kemudian ya ini statistik, Bapak Ibu bisa nanti browsing sendiri, di mana orbitnya itu dikumpulkan dalam 6 orbital katalog. Kita bisa melihat dari 150.000 pasang atau sistem bintang ganda di katalog WTS itu hanya sekian ribu saja yang sudah diketahui orbitnya dengan baik gitu. Kemudian bagaimana dengan observatorium Bosca? Ya, kupas tentang ini disinggung banyak oleh Saudara Irfan Mahdudin saat pertemuan beberapa bulan yang lalu, dan Bapak Ibu bisa melihat ini. Nah, ini mungkin ada zaman dulu ada pengamatan era fotografis, di mana penentuan skala bahaya menggunakan bintang Maya Taiketa di Pleiades. Tanya adalah sekarang tanya adalah bagaimana di era CCD. Tetap aja sama. Jadi pengamatan bintang ganda itu ya tantangannya hanya 2 sih. Menghandle separasi sudut sekecil mungkin dan banyak bintang yang beda magnitudenya besar. Kalau sekarang, dan itu kalau sekarang saya di sini berhadapan dengan sesuatu yang tidak sama lagi, yaitu otomasi teleskop size. Kenapa ya? Rekan muda saya ini berangkat dari era milenial, sebutnya zaman now gitu. Dimana kalau kita megang HP, ya pengennya langsung sesuatu ada hasilnya, itu otomatis. Sementara Bapak Ibu bisa melihat saya dari telepon ini masih serba manual. Jadi kita mau nggak mau harus begitu mengarah ke sana dalam hal revisi data, analisis, dan utamanya adalah pengoperasian teleskop. Nah, selain itu adalah salah satu strategi untuk itu adalah mendorong kinerja instrumen, komponen optik, mekanik, dan teknologi. Ada temantes, batas optik, batin masing, dan lain sebagainya. Oke, ini saya tunjukkan ada view dari CCD, dari teropong tes itu, dari ujung sini sampai ujung sini, ini kurang lebih 3 cm dan ceritanya masih bulat nih. Oke, teropong tes itu sekarang kalau kita amati posisinya seperti ini bintang tuh. Bergetar. Ini kecepatan 0. Kiri, kanan, kiri, timur, barat itu. Itu yang kita sebut sebagai natural vibration. Yang atas bawah tentunya sync, tapi yang kiri kanan kiri itu adalah ya, strategi berikutnya adalah saya ingin kita bisa memotorize sumbu depth dan sumbu HA-nya supaya ya berikutnya. Yang berikutnya adalah ya hasilnya bisa bisa melayani berbagai pihak seperti ini, untuk publik, dari pengamat, pengolah data, publik, dan tentunya yang studi pada orbit. Pengennya kalau ngamat ya ada live streaming seperti ini. Oke, dari live luar. Oke, saya ingin menunjukkan dokumentasi dari beberapa aktivitas teman-teman di sini. Ada Cinta Vidante, Satrio, Danang, kemudian Pak Dedi. Dari hasil mereka kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih. Ya mohon maaf, kita hampir sebagian besar juga waktu digunakan untuk spesifik dan sebagainya. Terima kasih Danang sudah bisa men-cap seperti ini. Ini saat pengambilan data dan lain sebagainya. Komputer baru termasuk. Oke, saya bergerak ke sini. Ini saya tunjukkan adalah natural musik. Natural itu karena momen inersianya. Saya megang bambu seperti ini. Bambu ini panjang. Kalau saya gerakan pasti. Halo, ini kalau saya. Halo. Ya, silakan Pak Irfan. Nah, ini kalau saya gerakan. Ini saya megang bambu.
bambu ini kalau saya putar di tengah gini, dia akan istilahnya gipek gitu. Gipek gitu, gini. Karena panjang dan ringan. Kalau saya putar ini lebih smooth. Diputar pada porosnya pun smooth gitu. Ini kalau putar pada tengah-tengahnya gipek gini. Teropong ini 11 meter, jadi seperti itu akibatnya. Nah, kita tuh punya AU. Ada kita tahun kita ingin pasang dan satu sensor di sini yang mengetahui posisi apa bintang di satu X Y tertentu, kemudian kita kabarkan ke sana agar XY itu dikembalikan ke XY semula. Itu bisa intinya begitu. Sekarang kita bergerak ke sini, nanti di atas. Kalau saya di atas, harapan saya ya semua aparatus itu kita kenal dengan sangat baik. Yang sektor sana waktu kolegium lalu sudah saya videokan jelaskan. Sekarang kita bergerak ke bagian topiknya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, materinya begitu karena selama 4 bulan ini kita sedang bersihkan seluruh plafon-plafon itu. Jadi oke, terima kasih kita harus kita kalian di sini. Mas, supaya kita ke depan kita pasang kita bentar untuk tahu itu dari lensa yang bagian ini tahu fiturnya. Bagusnya sempurna ya, semua konfigurasi ini masing-masing bagian ini akan mengarah ke titik satu titik di bidang fokusnya. Jadi apakah betul begitu? Untuk bagian teropong visual, teropong fotografis di atas. Di beberapa waktu lalu, di beberapa waktu yang lalu kita juga sudah melakukan hal sama. Ini adalah karya saya. Tapi ya kita ini harus kita perbaiki. Dulu juga baru satu orientasi, nanti kita ulang lagi untuk berbagai orientasi. Beberapa di antaranya kita juga sudah banyak buat masing-masing eksperimen seperti ini. Bapak Ibu sekalian yang ada di sini nomor 1, 2, 3, 4 ini ada grading double star. Ini kita sudah siap untuk digunakan untuk pengamatan bintang kedua untuk menghandle delta M yang besar tadi, kedua bintang yang besar itu. CCD itu maksimal 16 bit. Kalau bitnya dinaikin, noise-nya akan makin besar. Jadi dengan 16 bit itu kita harus optimasi agar seluruh data itu mempunyai SN yang tinggi. Untuk pengamatan bintang ganda, mau nggak mau kita harus pakai ini. Partisipasi diharapkan untuk analisis data, karena begitu masuk grading itu, profilnya tidak point state function lagi, nggak bisa pakai Lagrangian, nggak bisa pakai Gaussian, nggak bisa pakai, jadi fungsi-fungsi Gaussian harus Besselian dan sebagainya harus kita gunakan sebagai model fitting. Itu saja teman-teman, terima kasih. Mohon maaf, hanya itu saja. Masih Pak Anton, benar. Terima kasih Pak Irfan dan teman-teman. Silakan berikutnya ada Fajrin ya. Terima kasih Bu Nana, saya mohon izin share screen. Apakah sudah terlihat? Hampir. Ya, sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya Muhammad Fajrin untuk sedikit bercerita mengenai pengamatan spektroskopi di Observatorium Bosca. Mungkin ini sedikit ilustrasi saja yang menunjukkan spektroskopi itu seperti apa. Artinya dari sinar yang kita tangkap dari bintang itu akan dihasilkan spektrum gitu ya. Kemudian bentuk spektrumnya itu bergantung dengan benda yang kita amati gitu. Ada yang berupa emisi dan ada juga yang berupa menunjukkan fitur absorpsi begitu. Dan ini juga sedikit ilustrasi. Nah, di Observatorium Bosca terdapat 2 buah instrumen yang digunakan untuk spektroskopi, yaitu spektrograf yang berupa NEO R1000 dan LHRS-3. 2 instrumen ini dipasang pada 2 teleskop yang berbeda pula. Pertama adalah GAO ITB RTS, itu dipasangkan si NEO R1000. Kemudian
spektrograf LHRS 3 dipasang pada teleskop LHRS. Nah, perbedaan spektrum yang diperoleh dari kedua instrumen ini adalah sebagai berikut. GAO ITB RTS menghasilkan spektrum resolusi rendah, sedangkan teleskop LHRS digunakan untuk mengamati objek dengan mode spektroskopi resolusi tinggi. Perbedaannya mungkin bisa Bapak Ibu perhatikan juga ya, bahwa di spektroskopi resolusi rendah itu tentang panjang gelombang yang diperoleh itu lebih besar begitu ketimbang resolusi tinggi, sehingga ibaratnya itu untuk 1 piksel dari detektor yang kita miliki akan memiliki rentang panjang gelombang yang berbeda gitu. Nah, yang diamati pada pengamatan spektroskopi di Observatorium Bosca setidaknya ada beberapa pengamatan. Pertama adalah pengamatan terhadap bintang ganda spektroskopi begitu. Yang diamati adalah garis-garis absorpsinya. Nah, pekerjaan seperti ini salah satunya dilakukan oleh Bapak Irfan Imaduddin pada tahun 2018. Beliau melakukan pengamatan spektroskopi resolusi tinggi menggunakan LHRS 3, menggunakan teleskop LHRS untuk menentukan kurva kecepatan radial bintang ganda tersebut. Nah, dari sini dapat diturunkan parameter-parameter dari sistem tersebut. Selain bintang ganda, terdapat juga pengamatan spektroskopi untuk bintang BE. Bintang BE adalah bintang kelas B yang menunjukkan spektrum emisi. Spektrum emisi ini berasal dari suatu struktur berupa gas begitu, yang kalau digambarkan mungkin seperti ini begitu. Nah, pengamatan ini dilakukan, kalau di sini disebutkan bahwa sudah dimulai sejak tahun 2004 gitu. Di antara pekerjaan yang dilakukan seperti mengamati perubahan garis emisi H-alpha. Melalui pengamatan tersebut dapat dilihat bagaimana sih konfigurasi atau bentuk dari selubungnya atau posisi relatif antara pengamat dengan objek tersebut dan sebagainya begitu. Kemudian salah satu pekerjaan yang pernah dilakukan, salah satu publikasi dari pekerjaan ini yang dilakukan oleh Bapak Masina Putra pada tahun 2019 menggunakan teleskop LHRS. Kemudian ada juga pengamatan terhadap objek nova. Nova merupakan sebuah peristiwa meningkatnya kecemerlangan suatu bintang karena suatu hal gitu. Nah, dari pengamatan nova ini, spektrum yang dipelajari untuk menentukan kecepatan pengembangan dari nova tersebut, menentukan unsur-unsur yang terdapat di sana, hingga ujung-ujungnya ke klasifikasi nova begitu, kemudian menghitung kerapatan elektron. Di antara pengamatan yang pernah dilakukan dan sudah dipublikasikan, itu pekerjaan yang dilakukan oleh Bapak Robetul Mustaba pada tahun 2016 dan Bapak Azlizan Adiaksa begitu. Nah, yang panel atas ini spektrumnya diperoleh menggunakan teleskop GAO, dan di bawah menggunakan teleskop LHRS gitu. Kemudian pengamatan selanjutnya adalah planeter nebula. Planeter nebula merupakan tahap menuju akhir dari bintang bermasa kecil gitu, bermasa 1 hingga 8 masa matahari. Nah, yang menarik dari planeter nebula ini adalah planeter nebula di dalamnya terkandung bintang dan selubung dari material yang terlontar ketika bintang tersebut hendak mati gitu kalau diistilahkan. Nah, selubung tersebut mengembang dengan kecepatan tertentu. Dari spektrumnya dapat diketahui kecepatan ekspansinya. Kemudian dari kecepatan ekspansi tersebut, jika kita tahu dimensi planeter nebulanya, kita dapat menentukan usia kinematika, kemudian jarak juga begitu. Kemudian kelas eksitasi ini berkaitan dengan kuat garis yang teramati dari planeter nebula tersebut. Kemudian pemodelan spasial kinematika dan morfokinematika ditujukan untuk penentuan atau memperkirakan bentuk aktual atau bentuk sebenarnya dari planeter nebula tersebut. Lalu ada model fotoionisasi yang ditujukan untuk melihat atau menentukan lebih detail mengenai peristiwa astrofisika yang terjadi di sana. Sini ditunjukkan spektrum planeter nebula IC418 dan di bawahnya adalah
kurva kecepatan pengembangan dari planetary nebula tersebut yang dilakukan oleh Bapak Evan Irawan Akbar pada tahun 2008. Di antara pekerjaan-pekerjaan ini di antaranya adalah pekerjaan yang juga ditujukan untuk pekerjaan tugas akhir, sehingga jikalau teman-teman ada yang berminat, saya rasa bisa menghubungi pihak Observatorium Bosca gitu mengenai pekerjaan pengamatan spektroskopi untuk tugas akhir. Itu kemudian pada tahun 2021 tahun lalu gitu telah dilakukan pengamatan planetary nebula untuk objek-objek yang tertera. Nah, di sini ditunjukkan sampel spektrumnya begitu. Nah, dari spektrum ini ditentukan kecepatan ekspansinya dan dilakukan pemodelan morfokinematika gitu. Selain itu juga dilakukan pengamatan nova RS-OP-UKAI yang meletup pada bulan Agustus, salah. Nah, pengamatan ini berhasil memonitor perkembangan dari letupan nova tersebut. Kemudian pekerjaan ini juga telah dipublikasikan melalui Astronomers Telegram. Di sini Bapak Ibu bisa perhatikan ada kolaborator begitu yang berasal dari luar. Nah, kurang lebih pengamatan spektroskopi di Observatorium Bosca sudah lumayan menjalin kerjasama atau kolaborasi dengan pada tahun 2022. Pertama adalah memonitor atau melanjutkan monitoring terhadap sejumlah bintang B emisi. Di sini ditunjukkan secuplik daftar objek yang kemungkinan akan diamati. Kemudian pengamatan terhadap planetary nebula untuk menentukan gradien kelimpahan unsur di galaksi. Pengamatan planetary nebula ini akan dilakukan dalam mode low resolution ataupun high resolution. Kemudian akan ditentukan kelimpahan unsur pada planetary nebula tersebut. Kemudian dengan mengambil sampel pada berbagai jarak galaktosentrik atau planetary nebula yang berada di berbagai jarak terhadap pusat galaksi, kemudian si kelimpahan tersebut akan dilihat bagaimana kecenderungannya. Untuk pengolahan data pengamatan spektroskopi ini masih mengandalkan tools yang umum digunakan gitu dan yang juga diajarkan di kelas astronomi gitu, seperti IRAF dan Python. Itu kurang lebih mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Saya serahkan ke Pak Irfan Imaduddin. Halo, oke, terima kasih atas waktunya. Apa sudah terlihat slide saya? Sudah aman, Sudah. silakan. Oke, baik kalau begitu karena ini di bagian akhir, jadi saya percepat saja. Jika ada beberapa terms atau istilah yang memang kurang dipahami, mungkin bisa cari tahu sendiri atau bisa tanyakan kepada saya dan tim. Begitu. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Irfan Imaduddin. Saya akan mempresentasikan salah satu proyek yang dilakukan di Observatorium Bosca dengan menggunakan data-data dari Observatorium Bosca yang bertujuan untuk melakukan digitalisasi plat fotografi yang dimiliki dan disimpan di Observatorium Bosca. Tujuannya kurang lebih seperti ini. Untuk melestarikan, mendigitasi, menganalisis, dan mempublikasi lebih dari 35.000 plat fotografi yang tersimpan di Observatorium Bosca. Belasan di antaranya itu berisi tentang foto-foto non-astronomi atau kurang lebih sejarah yang ada di Observatorium Bosca. Salah satu contohnya itu seperti yang sedang kita lihat di sini. Di sini ada sebuah bangunan, ini bernama bangunan kupol yang tampak masih belum memiliki kubah begitu dan masih dalam proses pembangunan. Dan ini merupakan gambaran besar dari proyek kami. Bisa dilihat di sini. Untuk proyeknya sendiri itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada arsip untuk pengarsipannya, untuk penyimpanan dan segala hal. Kemudian ada service di mana nantinya
akan berhubungan dengan pelayanan publik dan publikasi dari datanya itu sendiri, dan kemudian ada proses pengarsipannya, baik itu dari proses digitasi maupun setelah digitasi itu dilakukan. Dimana kalau misalnya kita lihat untuk pengarsipannya sendiri, apa yang kita arsipkan kurang lebih ada di bagian sebelah sini. Di sini ada 4 jenis, kami kategorikan menjadi 4 jenis. Ada plat biasa atau plat yang sebetulnya banyak, itu sekitar 22.000 plat fotografi begitu. Kemudian ada plat KIS, dan selain plat pun juga simpan logbooknya begitu. Ada Schmidt juga yang sama, menyimpan yang tersimpan itu berupa logbook dan platnya juga. Dan yang terakhir ada belasan plat fotografi non astronomi, di mana ada fasilitas yang kami manage juga, antara lain kurang lebih seperti ini. Selain itu, untuk pelayanan publiknya itu sendiri, nanti kami merencanakan untuk membaginya menjadi beberapa data rilis, begitu, di mana salah satu contohnya itu atau salah satu gambaran besarnya itu ada layanan untuk melihat platnya dan beberapa data lainnya. Kemudian kita nanti publik bisa mengquery atau meminta datanya dari kami, dan kemudian ada beberapa hal yang lain. Ada yang saya lupakan, satu, sorry. Untuk fasilitasnya sendiri, kami menggunakan salah satu scanner komersial. Di sini kita bisa lihat di sebelah sini, ini sebetulnya bukan scanner untuk scientific purposes, tapi dengan karakterisasi yang baik itu, dan itu kami sudah lakukan, dan itu bisa menghasilkan data dengan kualitas saintifik juga begitu. Dan untuk proses terakhir di sini ada processing datanya, di mana terbagi menjadi 2, yaitu untuk proses digitalisasinya, prosedurnya prosedur kurang lebih seperti ini begitu. Dan setelah digitasinya kurang lebih blok prosedurnya seperti ini. Kita bisa bermain dengan data, citra, kemudian algoritma hingga database begitu. Apa yang disimpan di Observatorium Bosca itu antara lain kurang lebih seperti ini. Jika kita lihat plat fotografinya begitu, di sebelah kiri bawah ini ada sebuah plat fotografi yang disimpan dan diambil dengan menggunakan teleskop Schmidt Bima Sakti. Di sini dilakukan sebuah survei, dan kebetulan ada beberapa purpose yang lain ini untuk pengamatan komen. Bagian ini, bagian di pojok-pojok ini gradasi objek yang ada di medan pandang. Kemudian yang sebelah kiri atas ini merupakan plat fotografi untuk bintang ganda begitu. Untuk bintang ganda, di mana di sini pengamatan ini dilakukan seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Isvan sebelumnya begitu, dan ini digunakan untuk menghitung separasi sudut dan sudut posisi. Jika di zoom kurang lebih gambar seperti ini. Itu dari sini juga kita bisa melihat atau meninjau beberapa aspek astrofisika yang lainnya, dan itu bisa kita kembangkan lagi. Dan kemudian yang ketiga di kanan bawah ini ada plat fotografi Schmidt juga. Ini merupakan ini menggunakan mode spektroskopinya begitu. Di sini kita bisa lihat ada beberapa plat yang sudah dikarakterisasi kelas spektrumnya. Jadi nanti kita bisa melakukan karakterisasi atau klasifikasi spektrum bintang dan lainnya dari plat-plat itu. Dan yang terakhir di sini ada plat fotografi yang banyak itu yang 22.000. Di sini tujuannya itu merupakan survei dan pengamatan bintang ganda bintang variabel, terutama untuk bintang variabel Cepheid. Tapi untuk plat fotografi yang ini memiliki medan pandang yang sangat luas, kurang lebih bisa diilustrasikan seperti ini. Dan beberapa pekerjaan astrofisika yang sudah dikerjakan itu sudah dirangkum di beberapa publikasi yang mengatasnamakan atau mengafiliasi Observatorium Bosca itu sendiri. Untuk proyek ini sendiri itu akan terbagi menjadi 4 fase begitu. Itu dimulai dari tahun 2012 dan rencananya itu akan insya Allah akan selesai tahun 2030 begitu. Dari fase pertama itu sudah selesai, itu dilakukan oleh beberapa kolega kami begitu sampai tahun 2018. Kemudian kami sekarang berada di fase 2, di mana fase 2 ini masih banyak hal, terutama komputasi, kemudian web developing dan lain sebagainya begitu.
Di fase 3 kami merencanakan untuk menyelesaikan apa yang sudah kami lakukan di fase yang kedua dan melakukan atau mempublikasikan data rilis yang ke nol begitu, yang berupa logbook dan analisis saja, dan rencananya itu akan bertepatan dengan ulang tahun Bosca yang ke-100. Akan tetapi karena satu dan lain hal kemungkinan kebetulan fase 2 ini belum selesai, jadi kemungkinan untuk fase 3 ini juga dimundurkan begitu. Dan yang fase 4 ini itu merupakan kerja keras yang sebetulnya karena kasar itu kerja kuli lah gitu, karena 35.000 prat itu ya diselesaikan pada fase ini begitu, dan beberapa data rilis pun nanti rencananya akan kami lakukan publikasi juga begitu di fase ini. Dan banyak sekali pekerjaan, tentunya itu astrofisikanya begitu, di mana teman-teman atau Bapak Ibu sekalian bisa melihat banyak sekali pekerjaan-pekerjaan saintifik yang sudah dilakukan di sebelumnya dengan metode-metode sebelumnya. Kita bisa buat itu lagi, lakukan itu lagi, akan tetapi untuk saat ini, untuk fase ini itu belum dilakukan. Tetapi kami sudah menyiapkan beberapa karakterisasi, antara lain karakterisasi astrometri, fotometri, dan spektroskopi di bagian atas saya sendiri. Selain itu ada beberapa bidang yaitu di sains atmosfer itu sendiri, yaitu kami mengukur seeing yang terjadi yang diamati di Observatorium Bosca selama 50 tahun terakhir, mulai dari tahun 1950 hingga tahun 2000 begitu, dengan sampelnya sekian kurang dari 100 titik, kurang lebih bentuknya seperti ini. Dan jika disimpulkan secara historical seeing di Observatorium Bosca itu kurang lebih nilainya itu bisa dikatakan 1,5 detik busur diameter seeingnya begitu. Dan ini masih banyak yang bisa dikembangkan, terutama di bagian astrofisiknya. Dan apa yang bisa kita kembangkan lainnya tentunya data analisis, di mana kita bisa mengkonversi data menjadi sebuah insight yang bisa dibilang menguntungkan untuk proyek ini sendiri, dan terutama untuk Observatorium Bosca, di mana kita bisa lihat salah satunya contohnya seperti ini yang saya kembangkan. Kita bisa lihat titik yang tengah ini merupakan South Galactic Pole di galaksi kita, dan titik yang panjang ini merupakan pusat galaksi dari Bima Sakti kita begitu. Dan kita bisa lihat untuk WFP-DB dan APLOS ini itu merupakan data yang ada di seluruh dunia yang menggunakan plat fotografi, dan BOS 051 ini merupakan kode untuk teleskop Schmidt Bima Sakti yang melakukan survei yang sama begitu. Bisa kita lihat jika dibandingkan dengan data Schmidt Bima Sakti kita, itu ternyata kurang lebih mengisi kekosongan yang ada di South Galactic Pole dengan galaksi ini sendiri begitu. Dan ini hal yang betul-betul bisa dibilang prospeknya cukup bagus untuk proyek ini. Selain itu, jika kita bisa lihat untuk jumlah pengamatan atau kontribusi pengamatan terhadap waktu, kita bisa lihat di sini juga. Di sini terdapat kontribusi yang besar pada tahun 60 hingga tahun 80-an, dan ini bisa membantu seluruh dunia untuk melakukan analisis time series tentang untuk objek-objek tertentu nantinya, kurang lebih seperti itu di bagian pusat galaksi terutama. Dan yang terakhir ini ada yang bisa kita kembangkan adalah image manipulation, di mana di sini saya berikan salah satu contoh, yaitu suatu foto yang sekitar tahun 20 atau 30-an di Observatorium Bosca. Di sebelah kanan ini bengkel, kemudian di sini adalah toko souvenir. Kalau dulu zaman dulu masih galaksi, dan sebelah kirinya itu harusnya ruang multimedia, akan tetapi pada saat itu belum dibangun. Kemudian ada dua orang di sini, ada 1 dan 2 di sini, dan ternyata setelah di cross check orang-orang tersebut itu namanya tidak dituliskan di dalam sejarah Observatorium Bosca, hanya 4 orang pribumi. Ini merupakan orang-orang ini merupakan salah dua dari 4 orang pribumi yang hanya disebutkan pribumi saja di sejarah Observatorium Bosca begitu. Dan kemudian kita cari tahu siapakah sebetulnya, atau kita ingin mengidentifikasi siapakah sebetulnya orang-orang ini dengan melakukan image manipulation, di mana kita bisa mewarnai foto-foto tersebut, dan kemudian kita bisa melakukan fine treatment hingga menghasilkan foto-foto bahkan video seperti ini, di mana kita bisa ini bisa memudahkan kita untuk mengidentifikasi siapa sebetulnya orang-orang ini, dan kemudian kembali ke sejarah untuk mengetahui nama dari beberapa orang ini.
dari tiga ini juga sebetulnya masih banyak yang bisa kita kembangkan, antara lain data management, kemudian data archival, kemudian ada web development dan lain-lain begitu. Ini pekerjaan yang amat besar, dan ini masih dan ini kami sementara dari tahun 2012 sampai sekarang ini memiliki 6 kolaborator. Ini ada saya, kemudian ada Pak Seno, ada Pak Evan, kemudian ada beberapa alumni lainnya, ada Mas Adit, harusnya ada di meeting kali ini, kemudian ada Mbak Salma dan Mbak Elika gitu. Jadi pekerjaan besar ini masih membutuhkan teman-teman semua yang ingin bergabung atau bahkan ingin nimbrung di proyek ini begitu. Jadi kayak teman-teman punya pertanyaan atau tertarik untuk bergabung, bisa menghubungi Pak Evan di email ini ataupun saya di email ini. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesempatannya, Bu Nana. Baik, terima kasih banyak teman-teman semua. Kita bisa sedikit bernafas ya setelah sprint presentasi. Mohon maaf atas semua yang terlalu cepat. Tapi kita ingin paling tidak tadi itu ya menyapu topik-topik yang dikerjakan di Observatorium Bosca oleh teman-teman staf peneliti di Bosca, alumni, mahasiswa, dan mungkin tadi sudah melihat ada minat dari teman-teman di luar astronomi ITB bahkan. Saya kembalikan lagi ke Pak Anton untuk memanage tanya jawab kalau masih ada waktu. Jika tidak, kita berusaha sedikit demi sedikit menjawabnya di chat. Terima kasih. Baik. Ya, baik Bu Nana, saya ucapkan terima kasih dan teman-teman di Bosca. Saya rasa kita masih bisa membuka sesi pertanyaan sekitar 10 menit. Jadi mungkin dari teman-teman Bosca bisa menjawab dengan singkat pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat begitu, agar bisa didengar semua orang jawabannya. Silakan. Dari saya dulu mungkin ya. Ya, silakan. Ya, untuk pekerjaan riset di KUS terbuka ini ada satu pertanyaan dari Mas Dimas Gilang yang bertanya untuk kurva cahaya yang polanya tidak sulit untuk dikenali, kira-kira kisaran signal to noise rasionya itu berapa? Noise rasionya bagus-bagus juga, jadi sekitar 100-an. Untungnya seperti itu. Kira-kira begitu jawabannya. Oke, terima kasih. Silakan lanjut. Tadi itu pertanyaan dari Alia. Pak Irfan, apakah mau menjawab langsung, Pak Irfan? Terus? Ya, iya. Silakan. Apa Pak Punten pertanyaan tadi? Pertanyaan dari Alia. Untuk tim pengamatan bintang ganda ini, apakah berfokus pada bintang ganda visual atau astrometri saja, atau ada kemungkinan ke bintang ganda lain seperti eclipsing di fotometri? Eclipsing di fotometri. Pengamatan bintang ganda visual saja. Jadi dia tampak sebagai dua buah titik cahaya yang terpisah. Astrometri, challenge kita adalah yang memisahkan itu sebagai dua buah titik yang terpisah, dan apa yang terlihat di mata itu tidak mudah untuk selalu bisa dikeluarkan angkanya, keluarkannya X1, Y1, X2, Y2 atau koordinat bintang sekunder dengan koordinat bintang primer. Bintangnya kelihatan di mana, di mata atau kelihatan, tapi menggunakan software itu kalau saya tidak mudah. Jadi itu aja. Yang jelas saya pribadi masih punya beberapa citra terdahulu yang
belum sempat resolve gitu. Ada dari sisi komponen sekundernya tapi nggak bisa mengeluarkan angka koordinatnya. Itu Pak Anton. Oke, terima kasih Pak. Oh, ada satu pertanyaan lagi Pak Irfan dari Farah Najla. Mengenai partisipasi dalam pengolahan data pengamatan bintang ganda, apakah dibuka untuk mahasiswa astronomi S1, Pak? Jika iya, apa persyaratannya? Persyaratannya, jadi muridnya Pak Yusuf nih pemrograman nih. Jadi itu maksudnya Pak Yusuf itu Pak Yusuf. Jadi saya sih punten ya, hampir mencurahkan effort saya lebih banyak di pengambilan data dan instrumentasi. Jadi rasa-rasanya waktu saya tidak banyak untuk luang mengeksplor eksperimen di situ. Jadi kalau ada rekan-rekan yang menjadi partner kita di lapangan, kita di lapangan itu saya satu Danang ini, maksudnya di lapangan partner itu berarti setelah output dari sini siapa yang bagian sana yang ngolahnya itu tentu saya lebih bisa mempercepat kita bekerja karena ya itulah ada yang ngamat, ada yang ngolah, ada yang ngitung objek orbitnya. Dari situ output dari penghitung orbit itu memberi masukan kepada pengamat, malam ini kita harus ngamat apa gitu. Dan itu siklus seperti itu yang diperlukan. Tapi yang hitung orbit kan harus dapat masukan dari yang ngolah data gitu. Ngolah data itu benar sendiri. Apalagi kalau nanti misal kita sudah pakai grading gitu untuk beberapa objek yang sangat-sangat susah gitu. Itu yang saya bayangkan begitu Pak Anton. Jadi kami grup ini masih berkutat di belakang teropong sih, masih berkutat di ngehandle beberapa teropong objeknya, objek apa yang bisa diamati, tapi sebenarnya banyak objek yang belum bisa diamati gitu. Ya intinya begitu Pak Anton. Oke, terima kasih Pak Irfan. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu mungkin lebih umum gitu ya ke Observatorium Bosca, terutama ke Bu Nana. Jika ada yang ingin berpartisipasi itu secara umum teknisnya seperti apa gitu? Baik, terima kasih Pak Anton, terima kasih teman-teman semua atas minatnya. Kita memang belum membuka besar-besaran gitu ya, mengundang partisipasi banyak, dan selama ini memang lebih diarahkan kepada mahasiswa, kepada alumni yang mungkin karena harus menyelesaikan TA, memilih topik begitu. Nah, jadi kerjasamanya antara dosen pembimbing untuk barangkali topiknya begitu, dan nanti di Bosca bisa didukung bagaimana pelaksanaan penelitiannya, fasilitas, SDM, teman-teman peneliti di Bosca yang mendukung, membantu hal-hal teknis mulai dari mengamat, merawat, mengenali instrumen sampai kepada analisa datanya nanti. Nah, bagaimana untuk bisa ikut serta, bergabung, minimal berkomunikasi dulu. Tadi kita share alamat email Bosca yang baru, maaf saya tadi keliru mengingat, saya pikir yang diubah tinggal membuang AS-nya. Tadinya kan bosca@as.itb.acid, sekarang sudah menjadi bosca.fmipa@itb.acid. Nah, nanti kalau email dilayangkan ke sana, silahkan memperkenalkan diri, siapa, dari mana, kemudian juga minatnya apa. Nah, nanti kita membicarakan itu di sisi kita, lalu melihat di mana akan ada kecocokan, akan ada komunikasi mondar-mandir, apakah via email, nanti kalau sudah perlu diskusi mungkin atur untuk ketemu Zoom, tapi intinya adalah kita berusaha mencari kesesuaian antara topik yang dikerjakan di Bosca dengan topik yang diminati oleh teman-teman. Begitu. Pak Anton, begitu. Baik, terima kasih Bu Nana. Jadi itu juga merangkum pertanyaan yang dari Mas Hanif Trihantoro dan juga sudah secara spesifik dijawab oleh Pak Agus Triyono di chat. Oke, dengan selesainya tanya jawab tadi, kolokium kali ini saya rasa sudah menemui ujungnya.